Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di cara terpilih. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang masih selalu setia mengikuti informasi di channel ini ya. Kembali kita akan berbagi informasi kali ini terkait alur dan mekanisme pembayaran honor Pantarlih, KPPS, Linmas, PPS, PPK dan sekretariatnya pada pemilihan umum serentak tahun 2024 ya. Tentu Bapak Ibu rekan-rekan saat ini masih dan sedang menunggu ya bagi yang belum cair. Kapan akan cair Bapak Ibu rekan-rekan dan bagaimana sih sebenarnya untuk mekanisme pencairannya untuk honor penyelenggara dan ad hoc untuk pemilu tahun ini kita akan sharing Bapak Ibu rekan-rekan. Jangan lupa ya yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan Bapak Ibu, tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini ya. Jadi jika kita update informasi Bapak Ibu menerima notifikasi dan tidak ketinggalan. Langsung saja Bapak Ibu rekan-rekan, kita akan lihat sebenarnya alur pencairannya dan kapan honor kita akan cair. Kita akan lanjutkan ya. Ini bersumber dari keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 53 tahun 2023 ya. Jadi kita tidak berani memberikan informasi jika tidak ada sumber yang valid ya Bapak Ibu rekan-rekan mengenai mekanisme penyaluran belanja honorarium dan belanja keperluan pelaksanaan kegiatan tahapan pemilu untuk badan ad hoc penyelenggara pemilu di dalam negeri. Ada beberapa ketentuan di sana saya kutip. Yang A, penyaluran honorarium panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara, ini untuk PPK dan PPS ya Bapak Ibu, dilakukan oleh BP bendahara penyalur dan BPP bendahara penyalur pembantu KPU Kabupaten Kota dan dilakukan secara non-tunai kepada pribadi atau perseorangan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara. Jadi untuk honorarium PPK dan PPS dibayarkan secara non-tunai kepada perseorangan secara langsung ya. Ini sesuai dengan KPT nomor 53 tahun 2023. Jadi nanti mekanismenya adalah melalui transfer KPPN ke rekening masing-masing anggota PPK dan PPS ya Bapak Ibu rekan-rekan. Kemudian yang B, KPA kuasa pengguna anggaran KPU Kabupaten Kota dapat mengajukan permohonan pembukaan rekening petugas panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara secara kolektif untuk keperluan penyaluran honorarium panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara dalam satu surat permohonan pembukaan rekening ke Bank Umum. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan, PPK dan PPS akan dibuatkan rekening secara kolektif ya. Ini KPU yang akan membuatkan dan meminta kepada bank umum yang ditunjuk untuk membuatkan rekening secara kolektif. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan nanti otomatis akan mendapatkan rekening yang di sana adalah gunanya untuk pencairan honorariumnya ya. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan, untuk PPK dan PPS mekanisme pencairannya adalah melalui rekening pribadi yang dibuatkan secara kolektif. Ini untuk rekan-rekan PPK dan PPS. Selanjutnya untuk rekan-rekan Pantarlih, KPPS, Linmas ya. Nah, ini yang C. Penyaluran honorarium kepada masing-masing kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS, petugas ketertiban TPS atau Linmas, dan petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih dilakukan melalui sekretariat panitia pemungutan suara secara non-tunai, ini transfer bank dan jasa pengiriman uang. Ini yang pertama, bahwa dimungkinkan untuk rekan-rekan KPPS, Linmas, Pantarlih juga dimungkinkan melalui transfer rekening bank ya. Tapi ada ketentuan lain, jika tidak memungkinkan dilakukan pembayaran secara non-tunai, maka dapat dilakukan penyaluran secara tunai kepada anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara melalui ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara, petugas ketertiban TPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih disertai surat pernyataan tidak dapat membayarkan secara non-tunai. Jadi berdasarkan poin C ini, Bapak Ibu rekan-rekan, untuk KPPS
linmas dan petugas pantarlih yang di awal bekerja ya. Bisa juga mungkin melalui rekening atau dimungkinkan juga bisa secara tunai ya oleh sekretariat PPS tentu saja ya, melalui ketua KPPS atau melalui ketua KPPS ya untuk anggota KPPS dan linmas. Kemudian pantarlih juga dimungkinkan akan diberikan secara tunai ya, dengan disertai surat pernyataan. Ini membuat surat pernyataan tidak dapat membayarkan secara non tunai. Jadi ada kemungkinan untuk pantarlih dan KPPS itu via rekening, tapi juga tidak memungkinkan, atau jika tidak memungkinkan bisa juga melalui dibayarkan cash ya Bapak Ibu rekan-rekan, seperti pemilihan sebelumnya. Jadi demikian untuk rekan-rekan sekalian. Kemudian yang D, penyaluran belanja untuk keperluan pelaksanaan kegiatan panitia pemilihan kecamatan disalurkan melalui melalui sekretariat panitia pemilihan kecamatan. Jadi untuk rekan-rekan PPK untuk kegiatan seperti biasa melalui sekretariat ya untuk dananya, dan ini via transfer melalui rekening lembaga ya. Jadi ada dua rekening sebenarnya untuk perorangan dan lembaga, yang di sana adalah ada sekretariat PPK dan juga ada rekening sekretariat PPS ya. Selanjutnya, penyaluran belanja untuk keperluan pelaksanaan kegiatan panitia pemungutan suara disalurkan melalui sekretariat panitia pemungutan suara. Seperti saya sebutkan tadi, ada rekening sekretariat PPS yang di sana nanti untuk menerima dana terkait untuk kegiatan penunjang pelaksanaan kegiatan di PPS ya. Selanjutnya yang F, penyaluran belanja untuk keperluan pelaksanaan KPPS kelompok penyelenggara pemungutan suara disalurkan melalui sekretariat panitia pemungutan suara kepada ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara melalui rekening sekretariat panitia pemungutan suara. Ini pada hari H pemilihan ya, di sana ada konsumsi, ada untuk kegiatan di TPS ya. Ini nanti melalui rekening sekretariat PPS ya. Itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya jika ditanya kapan honor akan cair untuk rekan-rekan dimulai dari PPS, pantarlih ya, pantarlih, PPS, KPPS, linmas, KPPK. Ketika kita ditanya kapan honor akan cair, di sini saya bisa menjawab dengan 4 hal ya. Yang pertama, apakah DIPA sudah berada di kabupaten kota, artinya dana DIPA-nya sudah siap di kabupaten kota masing-masing, dananya sudah ada. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, ini kesiapan bendara penyalur dan bendara penyalur pembantu ya, BP dan BPP, apakah yang ditunjuk sebagai BP dan BPP di tingkat kabupaten kota sudah siap. Nah, ini yang paling penting nomor 3, kesiapan bank umum setempat yang ditunjuk ya, apakah dari pihak perbankan sudah siap untuk menyalurkan, dan rekening Bapak Ibu sudah siap, sudah dibuat ya Bapak Ibu. Jadi pertanyaan juga nanti kembali, apakah rekening Bapak Ibu untuk terutama untuk PPS sekretariat ya, sekretariat nanti juga berhubungan berkaitan dengan pantarlih juga. Jika rekeningnya sudah belum siap, bagaimana mau disalurkan, karena mekanismenya tadi melalui rekening minimal untuk sekretariat PPS ya, otomatis untuk rekan-rekan pantarlih gitu. Jadi tergantung kesiapan bank umum setempat yang ditunjuk dan rekeningnya apakah keseluruhan sudah siap ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, laporan pertanggungjawaban bulan sebelumnya untuk kegiatan rutin. Jadi misalkan untuk bulan ini atau bulan depan, otomatis laporan bulan sebelumnya harus sudah, atau laporan pertanggungjawabannya sudah harus disampaikan kepada KPU Kabupaten Kota sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk pencairan kegiatan rutin selanjutnya ya. Jadi mekanismenya seperti itu Bapak Ibu, rekan-rekan ya, semoga bermanfaat. Terima kasih, semoga bermanfaat informasi kali ini. Selamat bekerja kepada rekan-rekan semua penyelenggara di badan ad hoc ya, dimulai dari pantarlih, KPPS, linmas, PPS, PPK. Tetap semangat, semoga lancar, sukses, dan segera cair yang kita harapkan ya, amin. Jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan Bapak Ibu, tekan bola loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi di channel ini. Like, komentar, dan bagikan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah subscribe ya. Kita kembali akan membagikan informasi selanjutnya. Saya doakan Bapak Ibu, rekan-rekan semua selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam menjalankan tugas. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.